Bapak Ibu ya untuk pedagogiknya. Oh iya iya nggak apa-apa, off cam-nya nggak apa-apa sih, nggak harus cam, yang penting ada ini aja, interaksi aja. Mudah-mudahan cepat sembuh yang siapa tadi yang sakit ya? Saya share screen, nanti saya akan coba, print screen-nya juga ke grup ya Bapak Ibu. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Belum. Sudah Ibu, sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah tampil, Bu. Sudah tampil. Oke, kita bahas yang ini ya Bapak Ibu, dimulai dari nomor 31. Ini jadi kalau yang 1 sampai 30 itu pedagogik ya. Nanti saya minta referensi dulu ke Pak Andri ya. Kalau yang ini dari 31 yang profesional untuk biologi, materi yang pertama itu ekologi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya ngajar biologi kelas 10? Iya, Bu. Kalau saya Ibu produk kualitas IPAS. Pariwisata. IPAS, Bu. Kalau saya Bu prakarya. Oh gitu, PKWU ya. Iya, Ibu. Saya Sekarang biologi tidak ada lagi Bu, dikubur jadi IPAS. Iya iya betul. Kalau di SMK jadi IPAS ya. Iya Bu. Ya, IPAS itu terlalu ini ya, apa sih sepertinya ini ya biologi umum banget ya, tapi kayaknya ekologi ada ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya coba tidak ada ekologi. Ya, ini saya pindah ini. Nah, halo Bapak Ibu. Halo Ibu. Ya. Ya, ini untuk nomor 31 ya, indikatornya disajikan piramida energi, peserta dapat populasi berdasarkan aliran energi. Ya, ini aliran energi. Ya. Nah, saya cobakan ya Bapak Ibu, ini sudah saya share, soalnya bisa dibuka. Nah ini saya cobakan untuk gambar piramida ekologi Bapak Ibu. Kalau misalnya sebenarnya untuk materi ekologi itu sebenarnya bisa di ini ya Bapak Ibu, bisa di logika gitu ya. Jadi punten Bapak Ibu, ada yang ini menggema suara saya? Jelas Bu, jelas. Jelas, suaranya jelas. Iya iya. Oke. Ini kalau misalnya ada piramida seperti ini ya, ada piramida seperti ini, pasti piramida yang normal itu kan bentuknya yang paling bawah ini ya, yang paling bawah ini paling banyak gitu. Jadi penjelasan yang tepat terkait gambar tersebut adalah, ini saya langsung kasih pembahasannya, bisa ada yang mau dibaca-baca lagi gitu ya. Jadi piramida seperti ini di mana produsen ya, produsen itu yang paling banyak, dan namanya juga bentuk piramida, makin ke atas makin akan meruncing gitu ya. Jadi konsumen primer 1, konsumen sekunder, kemudian tersier. Nah, kalau ini penjelasan yang tepat ya, yang pertama piramida jumlah pada ekosistem hutan hujan tropis. Ya, piramida jumlah pada ekosistem perairan ya, karena ini memang nggak jelas ya, entah hutan tropis atau perairan gitu. Piramida biomasa pada ekosistem hutan hujan tropis, piramida biomasa pada ekosistem perairan, piramida energi pada ekosistem hutan hujan tropis. Kalau energi biasanya kebalik, jadi yang paling besar justru yang atas gitu. Jadi ini pasti kalau nggak jumlah biomasa. Nah, Bapak Ibu tahu biomasa nggak? Ada yang tahu? Halo? Yang berhubungan dengan berat. Halo Ibu. Berat Bu. Berat apa Bu? Berat Biomasa. Ya, jadi
Ini teh masuknya betul berat ini ya, karena biomasa itu biasanya kita gunakan sebagai jumlah gitu ya, jumlah biomasa. Nah, kalau kenapa kita nggak ngambil jumlah ya, tapi kita ngambilnya adalah biomasa gitu ya, ngambilnya adalah biomasa, karena ini Bapak Ibu. Nah, ini ada. Nah, ini ciri dari biomasa, kilogram per meter persegi, kubik gitu ya, persegi ya gitu. Nah, jadi kalau ada yang seperti ini, pasti ini adalah piramida biomasa. Kalau yang jumlah cuma jumlah individu, misalnya produsennya ada 10.000 individu, konsumen primernya ada 1.000 kayak gitu. Nah, itu berarti Bapak Ibu pilih yang jumlah. Karena ada satuan seperti ini, maka ini adalah biomasa. Jadi betul, ini jawabannya adalah yang C. Gitu ya, Bapak Ibu bisa ya, ini soal menurut saya masih soal mudah ya, bisa di logika gitu. Siap ya? Sip ya? Saya akan perlu di screenshot nggak? Kirim ke grup. Ibu, apa yang membedakan antara hutan hujan tropis dengan perairan, Bu? Oh iya, jadi kalau yang misalnya ini perairan gitu ya, biasanya untuk ini dari konsumennya bisa gitu ya. Jadi dari jumlahnya sih kalau di sini lebih ini gabungan gitu. Misalnya lebih besar biasanya untuk hutan hujan tropis, kemungkinan ininya lebih banyak gitu. Kalau misalnya perairan biasanya dia ada ciri khas tersendiri gitu, jumlahnya tidak sebanyak ini gitu. Kenapa dipilih sebagai hutan hujan tropis gitu. Ya, jadi biasanya tidak sepiramid ini gitu kalau untuk yang perairan. Makanya dipilihnya pakai hutan hujan tropis. Memang agak menjebak sih ini, bisa juga ada juga yang namanya biologi ya mungkin apa itu namanya, kunci jawabannya bisa beda-beda gitu. Tapi saya punya ininya masa gabungan ya, gabungan yang untuk dilihat dari jumlahnya lebih ke hutan hujan tropis daripada yang perairan. Gitu. Dan ini biasanya tegak gini, apa sih ini loh. Nah, ininya Bu. Ininya. Ya, jadi kadang kalau yang perairan piramidanya bisa bentuk seperti ini gitu ya. Maksudnya jumlahnya itu kalau yang tegak kayak gini tuh biasanya untuk ekosistem darat gitu. Kalau perairan jadi menukik tajamnya itu nggak teratur gini, nggak teratur seperti ini, nggak linear Mungkin gitu. karena dari segi jumlahnya itu tidak lebih banyak ya, Bu ya? Iya, dan Dibandingkan biasanya dengan ya darat. kalau yang konsumen tersiernya di perairan misalnya cuman berapa spesies gitu loh, Bu. Iya, Jadi oh biasanya iya, Bu. kalau yang hutan hujan tropis kan dia ini ya, apa sih, jelas gitu Otomatis ya. lebih banyak gitu ya? Iya iya, rantai makanannya itu lebih ini ya, lebih jumlahnya itu lebih banyak gitu. Oh iya, Ya. Bu. Iya, jadi kalau yang tegak segitiga benar, tegak itu biasanya untuk darat, Bu. Kalau yang laut biasanya bentuknya nggak banget piramida gitu. Perlu di Oh iya. screenshot nggak, Bu? Oh enggak, Bu. Kan udah ada, Bu. Udah ada ya? Oke, ya udah. Iya. Siap. Oke, Soalnya ini makasih, kalau Ibu. ya sami-sami Ibu. Oke. Nah kalau ini contohnya, ini contoh saya ini coba nggak kelihatan ya. Nah ini kalau di suatu ekosistem terdapat rumput-rumputan sebanyak 10.000, belalang sebanyak 3.500, katak sebanyak 1.000, dan ular sebanyak 500. Gambaran piramida ini kan dari 10 terus ke 3.500 ya kan, jadi jumlahnya itu kan menukik lebih kecil gitu ya. Iya. Udah pasti bisa dilogikakan ini ya Bapak Ibu ya, ini gampang banget lah gitu ya. Pasti jawabannya yang ini kan. Ya, karena jumlahnya kan kelihatan. Ini masih muda gitu, masih muda. Udah ya, oke sip. Nah, kemudian ini nomor 3, yang manakah ekosistem ini mempunyai produktivitas primer terendah per meter persegi. Di sini saya
sudah kasih pembahasannya gitu ya. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Nah, coba Bapak Ibu ingat-ingat apa itu autotrof? Dapat membuat makan sendiri. Nah, ini Bisa ya membuat betul. makanan Jadi sendiri. ya bisa membuat makanan sendiri, artinya dia mempunyai kemampuan untuk berfotosintesis. Ya, jadi nah kalau kita ngelihat produktivitas primer terendah gitu kan, ya berarti yang kira-kira produsennya sangat sedikit gitu ya, produsennya ya. Hanya sebagian kecil energi cahaya yang dapat diserap. Produktivitas primer berbeda dengan setiap Nah, yang paling kecil adalah wilayah yang sedikit mendapatkan. Nah, ini karena penetrasi matahari ya, ini bukan matahari gitu. Misalnya adalah terumbu karang gitu. Jadi kalau kita lihat di rawa asin ya, kemudian apalagi lautan terbuka, ini kan untuk autotrofnya kan otomatis ini ya fitoplankton ya. Itu ya fitoplankton. Ya, fitoplankton ini saya apa sih pulpennya ini biasanya ini bisa, ini nggak bisa. Fitoplankton gitu ya. Nah, kalau zooplankton udah konsumen tingkat pertama gitu ya. Jadi kemudian karena ini terumbu karang itu kan lebih cenderung dia kan tempat itu ya, tempat kawin dan bertelurnya ikan. Jadi kan cenderung tidak terbuka gitu ya terumbu karang itu. Kalau padang rumput udah jelas ya. Kemudian terus hutan hujan tropis apalagi gitu ya. Kalau kita ngelihat dari produsennya gitu ya, maka memang yang intensitas cahaya mataharinya kurang adalah terumbu karang. Ya, produktivitas ini masih logika ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian ini dalam ekosistem konsumen tingkat 1 paling tidak efektif dalam menggunakan energinya. Alasan yang tepat terkait pernyataan tersebut adalah konsumen tingkat 1 paling tidak efektif. Herbivora tidak mampu secara sempurna mencerna serat kasar dari tumbuhan sehingga banyak energi yang terbuang bersama feses. Herbivora banyak melakukan aktivitas respirasi sehingga energi yang dibutuhkan lebih banyak. Kalau kira-kira karena hubungannya sama energi ini apa? Pasti hubungannya respirasi. Bapak Ibu tahu respirasi untuk menghasilkan energi kan? Ya, untuk menghasilkan energi. Kalau yang C misalnya herbivora tidak mampu mengkonsumsi semua jenis produsen sehingga energi yang tersedia di alam tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa herbivora memamah biak sehingga energi yang terkandung dalam makanannya tidak termanfaatkan secara sempurna. Pencernaan herbivora dibantu oleh mekanisme untuk menghancurkan selulosa pada makanannya. Sebenarnya ini jawaban benar semua ya, cuman kan dihubungkan dengan ini. Dalam ekosistem konsumen tingkat 1 paling tidak efektif dalam menggunakan energinya. Nah, kalau ini karena herbivora tidak mampu secara semua mencerna serat kasar dari tumbuhan gitu ya. Jadi karena kita lihat yang tidak efektifnya ini. Kalau yang lainnya memang benar ini kan, sebenarnya benar gitu ya, pernyataannya itu benar gitu ya. Cuman yang paling tidak efektif dari kata-kata ini ya memang inilah soal-soal analisis ya Bapak Ibu. Jadi kalau PPG P3K merenya kayak gitu yang soal-soal seleksi itu memang soal-soal mudah tetapi menjebak gitu. Jadi mungkin waktu itu saya juga nggak lulus karena itu kali. Tokopedia ternyata salah KB. gitu ya. Jadi herbivora tidak mampu secara sempurna. Jadi energi kan misalnya herbivora pemakan tumbuhan itu misalnya dia makan rumput gitu ya. Nah, rumputnya itu kan kalau tidak terserna dengan baik kan berarti semua energi rumput itu yang dihasilkan oleh rumput itu nggak bisa dipakai gitu ya sama herbivora gitu. Jadi dibilang ini adalah paling tidak efektif gitu. Ini masih logika ya Bapak Ibu ya. Tapi biasanya untuk jawabannya suka ada perdebatan gitu. Masih muda Bapak Ibu. Nah ini kalau nggak salah ini udah ganti ya. Sebentar masih
Oh, interaksi ya. Oh, ini masih berarti. Nah, ini sekarang interaksi Bapak Ibu. Tadi udah dijawab ya Bapak Ibu, tumbuhan disebut organisme karena dapat menghasilkan makanan sendiri, berarti Autotrof. ya autotrof ya. Kalau ini foto autotrof mau kemo autotrof atau autotrof aja? Bedanya apa? Kalau Heeh. foto autotrof itu menggunakan sinar Kan matahari. proses, iya berarti dia melakukan Fotosintesis dibantu Fotosintesis. Oke. bisa membuat makanan Ya, sendiri, betul. sedangkan kemo autotrof itu Oh reaksi betul, kimia. kalau Mungkin kemo reaksi autotrof kimia, dengan kalau kemo reaksi autotrof. reaksi kimia. Iya. Jadi kalau ini tumbuhan, kalau dari pernyataan tumbuhan hijau mampu membuat makanan sendiri, menyediakan sumber daya alam. Di tumbuhan mempunyai zat hijau, klorofil, energi sinar matahari membantu bla bla bla. Contohnya singkong. Tumbuhan disebut organisme karena mampu menghasilkan makanan sendiri dan menyediakan bahan makanan bagi. Ya. Foto Jadi ini autotrof. mau milih foto autotrof atau karena di sini adalah hubungannya sama sinar matahari, berarti lebih ke Foto ya, autotrof. iya, autotrof. autotrof. Iya. Iya. Nah, ini maksudnya jebakannya di situ ya, Bapak Ibu ya. Kalau kemo autotrof contohnya apa, Bapak Ibu? Bakteri Yang itu bisa melakukan, ya betul, bakteri ya. Misalnya ada bakteri nitrifikasi gitu ya, Bapak Ibu ya. ya. Itu menggunakan zat kimia gitu ya. Masih mudah Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke yang ini Bu, Bapak, ini ya, apa sih yang ini ya, disajikan jaring-jaring makanan. Ini soal favorit sih ya, jaring-jaring makanan kayak gini nih. Nah, disajikan seperti ini gitu Bapak Ibu. Apabila dalam ekosistem tersebut ularnya diburu untuk kemudian dijadikan tas dan olahan makanan, maka akan berpengaruh keseimbangan dalam ekosistem. Berikut ini merupakan pengaruh dampak yang akan dialami petani dari kegiatan perburuan ular. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Yang A, hasil panen padi menurun. Padi Iya, menurun, ngaruh nggak? Ular itu sama padi langsung berhubungan nggak? Enggak. Enggak. Tidak. Iya, tidak. Berarti hasil panen padi meningkat karena populasi tikus menurun. Kira-kira ular itu apa? Iya, karena ular itu makan tikus. Ular makan Ya. tikus. Tikusnya Sehingga kalau tikusnya menurun. menurun atau naik kalau nggak dimakan Naik, ular? tikus naik, ularnya diburu tadi. Oh iya, tikusnya naik ya. Berarti Iya, yang B salah ya. Hasil panen padi tetap. Hasil panen padi ya tetap. Hasil panen padi menurun karena populasi ayam meningkat. Ada hubungan. Tidak Tidak ada masuk. hubungan ya Bu. Nggak kolerasi. Hasil panen padi menurun karena populasi tikus meningkat, betul? Iya, betul. Iya, karena kan yang makan ular nggak ada. Yang makan Iya, ular, makan yang makan tikus. ular. Ya. Iya. Yang makan tikus tidak ada. Iya, Bu. Sehingga betul, tikus betul. meningkat. Jadi ternyata ular bermanfaat ya, Bapak Ibu. Iya. Iya. Ularnya bermanfaat ya. Kalau enggak ini tikusnya bahaya ini. Jadi yang A, betul Bapak Ibu. Jadi nanti kalau untuk soal kayak gini Bapak Ibu sebenarnya analisa ya, dengan ketenangan hati Bapak Ibu pasti bisa menjawab gitu. Lah, Cuman belum kalau- tenang sudah grogi. Kalau Bu. grogi, Nah, Iya. Ibu gitu. Apalagi Iya, ini Ibu, sudah ya. naik turun Bu. Iya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kita tenang? Karena Bapak Ibu sudah latihan siap. soal. Iya, sudah Belum siap. masuk. Latihan soal. Kayak murid-murid kita aja Bapak Ibu liatin gerak. Yang kalau menjelang ujian dia cengar-cengir ya bahagia gitu kan. Itu udah Ya, jelas. Bu. Karena ada dua kemungkinan, dia sudah siap atau memang sama sekali tidak siap gitu. Iya, betul. Masih ada satu Ibu karena faktor U. Oh, sama aja Bapak Ibu, itu mah nggak akan ngaruh. Bismillah bisa. Amin. Iya. Ini ada, ini masih yang piramida tadi ya Bapak Ibu ya. Ada berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai piramida jumlah. Belum berubah. Ya, jumlah konsumen primer paling banyak dalam piramida makanan. Primer, konsumen pertama paling banyak. Harusnya yang paling banyak siapa?
Kan tadi yang paling bawah itu siapa Bapak Ibu? Produsen. Produsen. Ya, berarti ini salah ya. Tanaman padi. Iya, Iya. misalnya kayak padi tadi. Yang B, jumlah konsumen tersier paling banyak Salah. salah. Iya, bahaya ini kalau C. tersiernya banyak ya. Jumlah produsen paling banyak dalam piramida makanan. Iya, Betul. betul itu. Iya, benar. Iya, betul. Ini gampang kan ya, Iya, Bu? sebagai Masih pelajaran SMP nih kayaknya. masih Iya, Bu. Iya, iya. Semakin menjauhi produsen, jumlah Iya, konsumen begitu. semakin banyak. Enggak, harusnya kebalikannya. Iya. Ini masih muda Bapak Ibu. Saya sengaja bikin yang muda biar Bapak Ibu senang. Untuk Iya, kalau Semoga soalnya juga susah nanti di buku jangan-jangan soalnya besok mudah nggak Ibu. ikutan. Ya. pilihannya memang Mana? 4 ya Bu untuk ABC-nya. Enggak Ada nih yang Bapak D. Ibu, ini kebetulan kan karena Pak Adri minta, enggak pilihannya masih sampai E. Jadi ini Iya. saya ini aja cari-cari soal gitu, yang sesuai dengan kisi-kisi yang Bapak yang ditulis tadi itu. Tapi biasanya ini E gitu. Sampai E gitu ya. Nah, ini harusnya yang sampai E gini Bapak Ibu gitu ya. Cuman saya menemukan yang rada-rada mirip karena memang ini biasanya saya pakai di ini ya, dipakai di soal gitunya. Dipakai di soal ya, cuman tadi kok saya nggak nemu gitu yang sampai E gitu. Biasanya kan ada yang soalnya kalau nggak ular tikus kayak gitu. Jadi dirubah-rubah aja, tapi gambarnya tetap ini nih, gambarnya tetap Iya, ini. betul. Iya, sering ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Ya, pilihannya tetap ABCDE ya, Bapak Ibu ya. Oke. Iya. 18 ini kok 18 sih. Kan ini saya ketahuan nih screenshot jadi 18. Hubungan yang terjadi antara karena ini ada interaksi ya kalau nggak salah. Interaksi ya, di dalam ekologi gitu ya. Nah, interaksi di dalam ekologi misalnya ini mengulang kelas SMP kalau nggak salah ini ya Bapak Ibu ya. Karena memang kalau SMA udah enggak ya sekarang ya. Udah dihilangkan gitu ya. Hubungan yang terjadi antara anggrek dan pohon mangga. Komensalisme. Ya, apa itu artinya komensalisme? Menguntungkan salah satunya, tidak merugikan yang lain. Iya, betul. jadi menguntungkan untuk anggrek, pohon mangganya nggak dirugikan dan nggak diuntungkan. Betul. Ya, kalau predasi apa Bapak Ibu? Saling merugikan salah satunya. Saling Antara mangsa. pemangsa dan yang Iya. dimangsa. Iya betul. Mangsa, Jadi pemangsa. predator itu Predasi. pemangsa. Prosesnya predasi, yang dimangsa korban atau prey. Gitu Iya. ya. Prey. Oke. Kalau mutualisme Saling menguntungkan. saling menguntungkan. Contohnya udah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Burung jalak dengan kerbau. Nah, itu nomor 1 itu ya Bapak ya. Ya ya. Parasitisme. Merugikan salah satunya. Merugikan salah Iya, satu. ya. Salah satu insan. Ya betul, merugikan salah satu penyakit ya, seperti penyakit gitu Iya, ya. betul, Ya, Bu. oke. Kompetisi apa ciri dua spesies Persaingan. itu berkompetisi? Persaingan apa? Persaingan. Dia Saling memperebutkan pasangan, terus makanan. kalau pasangan, kalau Bapak Bayangin deh, pasangan. kalau pasangan nggak beda spesies, Bapak masa ada? Iya, monyet sama Makanan Bu, makanan. Makanan. Merebutkan makanan. Berarti Makanan. cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya apa? Makanannya sama dan cirinya berkompetisi itu makanan sama dan tempat hidupnya harus Sama. ya kan nggak Habitatnya. mungkin misalnya Iya. kambingnya di rumah saya, ada sapi di rumah ibu. Tidak nyambung. Dan makanan dan habitatnya harus sama. Kalau Sama. apa sih yang antibiotik itu apa ya? Oh, antibiosis. Antibiosis itu yang mengeluarkan sekret kimia Bu ya, seperti Ya, getah jadi ya. yang antibiotik itu, Iya. jadi kayak antibiotik menghambat pertumbuhan bakteri kayak gitu. Itu biasanya antibiosis gitu ya, betul. Yang mengeluarkan atau misalnya itu gulma ya, tanaman pengganggu. Iya, betul. Ya, tanaman pengganggu.
Ya, sekarang masuk ke kisi yang selanjutnya, disajikan bagan daur nitrogen. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini Bapak Ibu ya. Ini langsung ya yang hijau jawabannya. Jadi biar diapalin aja ya gitu. Jadi biologi itu gampang sih Bapak Ibu, ngapalin aja. Ya. Kalau Bapak Ibu ketemu sama bagan kayak gini, kan yang ditanya X ya. X itu di sini ya. Ya kan. Nah, ini Bapak Ibu, ini N2 itu kan nitrogen yang ada di udara ya. Ya kan. Nah, kalau NH3 apa? NH3 itu. Bacanya kita apa ini? NH3. Amoniak. Amoniak, ya kan? Amonia ternyata dia itu bisa dirubah menjadi ini Bapak Ibu ya. Dari sini ke sini nih. NO3. Oke ya. NO3 itu apa? Nitrat ya. Ya, jadi misalnya NH3 ya gitu ya. Nanti dirubah dulu jadi NO2 dulu Nitrit. Ibu. Ya, betul. Nitrit dulu ya. Nanti dari nitrit jadi apa? Nitrat gitu. Gitu ya. Ini prosesnya namanya nitrifikasi. Ya, proses dari NH3 ke NO2. Nah, kalau NO2 ini bakterinya apa Bapak Ibu? Nitro. Ini saya nggak pakai pulpen sih ya. Nitrobakter ya, bisa diketik. Bakter. Ya, Nitrobakter. bukan nitro. Saya salah. Nitrosomonas dulu ya. Nitrosomonas ya, Bapak Ibu. Ini saya pulpennya ini sih. Saya ketawa sendiri nih. Parah nih. Bapak Ibu saya omong aja ya, nanti Bapak Ibu ini ya. Tulis ya. Jadi kalau untuk bakteri dari NO apa? Ini kayaknya bisa ngetik kayaknya nih. Nah, ini bisa ngetik ya. Nah, ini. Nitrosomonas. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kecil, Bu. Ya. Fokus kelihatan kecil ya. Iya, Bu. Mana sih ini? Salah. Nah, ini di gedeinnya gimana ya caranya ya? Nah, ini. Nah, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Ya. Sudah. Nah, ini kalau untuk Kelihatan, NH3 dirombak menjadi NO2, itu bakterinya Nitrosomonas nitrosococcus. Nah, kalau yang nitrit NO2 dirombak jadi NO3, ini ya bakterinya di sini Nitrobacter. Jadi 3 trio wek-wek ini ya, saya bilang trio wek-wek gitu. Nitrosomonas, nitrosococcus dan nitrobacter ini namanya prosesnya nitrifikasi. Itu. Nah, nanti kalau di sini ada kata, ini kan ada dari NO3 ya, balik ke NH3 kan? Jadi ada ini, ada apa sih namanya? Sebentar. Nah, ada yang ke sini loh, Bapak Ibu. Nah, dari NO3 menjadi NH3. Nah, ini namanya saya tulis di sini D itu balik, denitrifikasi. Gitu loh Bapak Ibu. Ini bakterinya sesuai dengan fungsinya Clostridium denitrificans. Gitu. Nah, ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih, kalau yang X ini ya, X ini kan berarti dari ini nih NO3 menjadi NH3 gitu ya. Nah, kalau yang F atau misalnya gini, fiksasi. Kalau fiksasi mana Bapak Ibu? Fiksasi itu ini N2 ya. Nah, jadi kalau yang fiksasi itu mengikat nitrogen di udara. Bakterinya siapa? Rhizobium. Nah, ini fiksasi. Jadi kalau ada kata-kata fiksasi itu dari udara diikat sama siapa? Ini akar tumbuhan. Contohnya tumbuhan kacang-kacangan gitu. Nah, gitu ya. Ini jadi
Ini mah harusnya yang satu ya, yang satu ini fiksasi. Ya, yang ini. Ya, bukan yang X. Kemudian denitrifikasi. Denitrifikasi berarti ini dari apa? Dari sini NO3 bisa dibilang ke NH3. Jadi dari sini ke sini nih. Kalau X ini sebenarnya. Jadi lebih memilih yang denitrifikasi. Penguraian kembali nitrogen organik menjadi gas nitrogen. Kalau nitrifikasi ini pengikatan ion-ion nitrat oleh nitrobakter, itu fungsi prosesnya nitrifikasi tapi yang bagian akhir nitratasi ya. Jadi ini nitratasi, ini nitritasi. Nitrifikasi pembentukan ion nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ini nitritasi gitu. Amonifikasi penguraian nitrogen organik menjadi amonium kembali. Amonifikasi itu ini dari apa? Amoniak ya. Pembentukan amoniak gitu dari sini. Dari sini ya. Bukan X. Kalau X-nya dari protein ke ini balik atau dari NO3 ke NH3. Jadi lebih milihnya adalah yang denitrifikasi. Ya, saya itu coba sprint itu ya, tapi saya harus sebentar saya ke ini dulu apa sih mana tadi itu Bapak Ibu muncul lagi nggak? Masih. Masih Ya, ini Bu. ya. Oke, sip. Ya, Bu. Nah, ini ya sudah saya screenshot ya di grup ya. Kalau misalnya ada, pokoknya ini memang harus apa ya, harus teliti gitu ya. Kalau kita lihat coba daun nitrogen yang lain. Nah, ini daun nitrogen yang sering keluar juga gambarnya kayak gini nih. Terus, nah ini biasanya ada gambar tikus kayak gini. Ini mungkin kurang jelas karena saya perbesar jadi kayak gini nih ya. Nah, ini nitrogen dalam atmosfer sebenarnya sama sih intinya. Ini tumbuhan berarti N2 rhizobium di sini nih. Di sini, sorry. Di sini ya, bakteri rhizobium. Kemudian ini ada ada nitrat, kemudian menjadi dari amonium ini. Dari ini rhizobium di sini mengikat N2 bebas. Kemudian ini amoniak NH3 yang 2 ini, terus jadi nitrit dulu, ini yang ketiga nitrit, terus nitrit jadi nitrat gitu, nitrat. Nah sekarang kita lihat nomor 3 dan 5 yang ditanya 3 sama ini 5, iya 5 bakteri denitrifikasi, berarti ini tulisannya Bapak Ibu. Ini namanya tulisannya denitrifikasi ya. Takut nggak jelas. Denitrifikasi. Itu. Yang ini. Kemudian itu yang 5. Yang 5. Kalau yang 3 ini dari amoniak menjadi nitrit. Sebenarnya proses yang ketiga ini bisa kita bilang sebenarnya nitritasi ya. Lebih tepatnya nitritasi. Ya, nitritasi, tapi karena nitritasi adalah bagian dari nitrifikasi. Maka jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang nitrifikasi dan denitrifikasi. Yang hijau. Ini udah ada jawabannya ya Bapak Ibu. Yang hijau. Soalnya ini saya ngambil di kuisis. Daripada tidak ada opsinya Ibu. Iya. Saya baru nyari-nyari soal tadi jam ini persis ini ya, pulang sekolah jam 4 gitu, jam 5 jadi kayak gini nih, saya comot-comot aja. Nah ini ya, ini bisa dipelajari lagi ya nanti ya Bapak Ibu ya, pokoknya gambar yang sering keluar tuh ya, ini, terus ada yang ketiga ini Bapak Ibu, mohon maaf ini saya perbesar jadi kayak gini nih. Nah ini juga susunannya nggak jelas nih ya, jadi perhatikan gambar daun nitrogen berikut. Proses X ya. X-nya itu jadi bikin pusing ya. Ini X. Nah, ini maksudnya
ada bakteri, ya X-nya di atas ya, berarti kan panahnya tuh ke sini nih, panahnya kan ke sini. Nah, berarti itu pasti tuh kalau panah yang kayak gitu tuh pasti fiksasi karena dari udara gitu loh. Beda sama kalau panahnya keluar gini Bapak Ibu. Nah, kalau masuk kayak gini itu pasti dari udara diambil, itu namanya fiksasi. Itu kayak gitu sih kata kuncinya ya. Jadi nggak perlu baca ininya pusing-pusing amat gitu ya. Ada tanda panah masuk berarti itu adalah fiksasi nitrogen menjadi amoniak. Karena fiksasinya cuma satu. Jadi suka-suka yang bikin soal gitu ya. Ini fiksasi. Nah itu. Bisa ya Bapak Ibu ya, ada pertanyaan? Ini dilihat dari panahnya Bapak Ibu. Cara jitunya kita nggak usah pusing dengan tulisan-tulisan atau gambarnya, tapi lihat kalau ada panah masuk ya, beda sama panah keluar. Panah masuk berarti artinya adalah fiksasi. Bapak Ibu cari aja kata yang fiksasi, ternyata pilihannya cuma ada di ini, fiksasi. Sip ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau Nah, keluar, kalau keluar berarti dia, ya maksudnya dia membebaskan gitu, bukan mengikat. Jadi fiksasi itu artinya mengikat. Kalau mengikat ya, kalau semua aja misalnya CO2 difiksasi, oh berarti CO2 yang di udara diikat kan oleh tumbuhan gitu. Jadi kalau keluar itu berarti dia melepaskan ya, melepaskan berarti di sini bisa membebaskan gini loh Bapak Ibu, membebaskan gitu. Berarti dia panahnya keluar, kalau masuk pasti mengikat. Fiksasi, iya. Jadi kadang ada gambar-gambar, yaitu kalau misalnya ditanya tips triknya mengerjakan ngaco tapi benar gitu loh Bapak Ibu. Kita kan nggak ngerti ya, nggak ngerti fiksasi itu apa, bukan fiksasi apa, nitrifikasi itu apa, bakterinya apa aja. Kita ngelihat gambar kayak gini, udah aja lihat tanda panah gitu. Kalau panah masuk berarti dia fiksasi gitu. Kalau panah keluar berarti dia membebaskan, rilis gitu. Nah sudah ya Bapak Ibu, kita lihat yang ini. Kalau ini nggak ada bagannya, perombakan amoniak menjadi ion nitrit dan ion nitrit menjadi ion nitrat. Tadi gampang ya, apa proses apa? Nitrifikasi. Ini, iya nitrifikasi. Jadi dari NH3 menjadi NO2 menjadi NO3. Namanya nitrifikasi. Bakterinya tadi ada 3. Iya. Ya, ya. Iya, Nitrosomonas, Nitrosocopus dan Nitrobacter. Betul. Ini kayaknya gampang ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk selanjutnya ini Bapak Ibu udah masuk, diberikan gambar struktur sel, peserta mampu mengidentifikasi organel dalam sel beserta fungsinya. Gitu. Nah ini. Nah Bapak Ibu apal sel terutama yang ngajar kelas 11 pasti apal ya. Iya, ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya unit yang terkecil yang menyusun makhluk hidup. Iya, betul. Iya, unit terkecil sel yang menyusun makhluk hidup. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu harus hafal dengan organel sel. Ada gambar gitu. Iya. Perhatikan gambar sel tumbuhan. Kenapa dia disebut tumbuhan? Karena punya Dinding sel. Ya, selain dinding sel punya Dinding apa? sel, vakuola. Iya, terus dinding sel. Plastida berarti apa yang lebih terkenal apa? Yang warna hijau. Plastida yang warna hijau. Iya, apa Bu? Kloroplas ya. Iya. Ya, maksudnya plastida yang paling terkenal kan kloroplas yang warnanya hijau gitu, karena sel hewan nggak punya gitu kan. Nah ini bagian sel yang merupakan ciri pembeda, tuh udah ditulis nih ciri pembeda ya kan, sel tumbuhan daripada sel hewan. Ini adalah ada dinding sel. Sentriol, kalau pada sel hewan itu sentriol. Iya betul. Kalau sel hewan dia punya apa yang nggak dimiliki oleh sel tumbuhan? Sentriol, terus dan apa? Sentriol atau sentromer. Lisosom. Ya, sentriol nama lainnya sentromer, kemudian yang satunya
Lisosom. Lisosom. Iya. Kalau sel tumbuhan punya 3 ini, kalau sel hewan punya ini. Jadi yang membedakan apa? Apa satu itu? Bapak Ibu, Badan Golgi Satu. kayaknya Bu. Badan Golgi kalau tidak. iya, Badan Golgi. Badan Golgi atau RE? RE. Iya. Iya, Eh. kan Retikulum Iya, endoplasma. retikulum endoplasma. Iya. Ada Nggak RE terlalu kasar sama besar. RE Atau retikulum halus. endoplasma. tapi ini enggak ini ya, RE apa Badan Golgi ya? Soalnya Badan ini Golgi Bu, kalau yang iya, enggak ada kayak ini Badan ya. Golgi itu Enggak kalau ada badan Golgi ini Bu. nukleusnya ya. Ini nukleusnya. Iya. Berarti Nomor 5 harusnya RE di nukleus. sini berat Badan Golgi ya. Oke. Terus Iya. yang kedua, apa itu kedua? Bola. Bola. Oke. Yang ketiga, Dinding sel. Dinding sel. Yang Masih kata paling keempat, dua. yang keempat baru ya apa ini? Yang dekat pleonukleus. Ya, retikulum endoplasma bisa dibilang. Yang kelima, Nukleus. nukleus. Tapi yang membedakan apa? Bola. Kalau dinding sel. kalau hewan sebenarnya punya ya. Yang ketiga, Ibu. Ada Tiga. Sebetulnya di sel hewan juga punya, tapi kan Betul. Yang Jadi kita ketiga lebih kayaknya milih mana? Iya, yang C, yang dinding C. sel Bu. Yang Iya, ketiga. dinding sel, ya. Ini soal UPUMM. Bapak Ibu, universitasnya apa ya kalau boleh tahu? Gorontalo. Kalau saya Lambung Gorontalo, Mangkurat Bu. WNG. Negeri Surabaya. Oh, Bapak Ibu UNG. nggak dapet tuh soal-soal yang tahun yang sebelumnya itu nggak dapet? Belum Ibu. Oh, boleh dikasih, mungkin ditanya-tanyain mungkin Bu yang udah pernah ikut ada nggak? Soalnya sebentar Bu Min. Soalnya kalau yang itu ada orang ngejapri saya terus membahas UPUMM, siapa tahu Bapak Ibu ada yang udah dapat gitu. Bisa di-share ke saya ya atau ke grup ya. Misalnya dapat. Belum Ibu. Iya, Ibu. Kayaknya saya Bu ada kisi-kisi yang yang Ya? kemarin, tapi kayaknya saya ada kisi-kisi yang Agustus kemarin, tapi mau coba lihat dulu Bu. Kalau masih iya ada. boleh lah, boleh di-share Ibu ya. Nanti saya share Di-share ya. di grup Bu. Ya, siap. Nanti saya baca gitu. Soalnya saya butuh referensi juga. Soalnya selama ini baru dapat yang dari UMM aja, Malang gitu. Tapi Ya, Bu kemarin Eti, ya, jalan. apakah untuk jawabannya nanti bisa di-share lagi Bu untuk belajar Ibu? Ini, yang ini, Iya, yang ini. barusan. Iya. Oh, boleh. Mungkin Tadinya untuk mah kita ini belajar saya lagi, ini Bu. ini saya tadinya kayak gini nih Bapak Ibu. Boleh lihat di grup, saya udah share satu. Nah, tadinya mau kayak gini nih saya nih. Yang tadi kan ada kunci jawabannya ya Bapak Ibu ya. Yang atas ada kunci jawabannya. Ini kan nggak ada kan. Nah, ini sekarang saya share gitu. Oh ya Bu, makasih Bu. Kayak Untuk gini aja belajar. ya Bapak Ibu ya. Iya. Biar Bu. saya kalau di share A, B, C, C gitu pusing. Jadi kalau gini langsung bisa dibaca. Ada ya Bapak Ibu ya di grup nyampe? Nyampe ya? Iya, Ibu. Boleh. Ada. Oh iya. Ada. Oke, sip. Jadi kayak gitu aja ya. Oke. Ya, Nah, nggak ini apa-apa Ibu. iya, nanti kalau misalnya bingung bisa ya Bapak Ibu nggak usah mengenal waktu kalau nge-WA di grup mah gitu. Nanti biar kalau WA saya biasanya suka gercep gitu ya, baca gitu. Gitu. Kalau mau kita diskusi di grup juga boleh gitu, boleh nggak usah nunggu ada gimit gitu ya. Nah sekarang kita nomor selanjutnya nih Bapak Ibu, organel saya share, berupa Bu. saluran. Yang kisi-kisi kemarin. Oh ya siap berarti buat ini ya pertemuan. Saya baca dulu ya buat pertemuan selanjutnya. Iya. Saya cocokin. Hatur nuhun Ibu. Iya. Iya, Organel berupa saluran halus dalam sitoplasma yang berbatas sistem membran dan erat kaitannya dengan sistem angkutan. Nah, ini siapa? Sintesis protein. Berarti siapakah dia? Ribosom. Kalau yang sintesis proteinnya iya ribosom. Kalau ini yang ditanya sistem angkutannya. Retikulum endoplasma Ibu. Iya Retikulum betul. endoplasma. RE ya.
Iya, jadi Ya. inilah jebakannya ya. Kalau kita lihat Iya. sintesis protein ribosom ya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Percaya di Bu. ternyata keliru. Ya, itulah saya Bu. Harus retikulum endoplasma. Iya, tapi nggak apa-apa sih. lebih baik percaya diri daripada minder ya. Iya, Bu. Iya, udah ya ini saya. Bu, retikulum endoplasma kan ada 2. Iya betul, ada RE, ada Kasar sama ya. RE halus Apa Dan bedanya? dengan direct. Retikulum endoplasma Bedanya kasar. RE kasar. Kalau Kasar. kasar ada Iya, dengan RE halus. Iya. ada ribosom. RE halus kagak. Halus tidak ada ribosom. Ribosom. Jadi Ribosomnya. Iya. kalau yang hubungannya sama angkutan sistem Pengangkut. protein berarti dia pasti ada ribosomnya. Ribosom. Ribosom untuk apa ribosom? Sintesis protein. Ya, sintesis protein. Oke, kalau plasmodesmata apa Bapak Ibu? Ini saya masih belajar Ibu. SMK nggak ada Cairan. soalnya Ibu. Materi. Iya, Sama. Oke. saya paham Pak, Iya. SMK Pak. Bapak Masih belajar. nanti ini ya Pak, kalau bisa hafalin soal-soal saya ya yang di Ya. link YouTube itu yang saya Ya, share. makanya saya minta sama jawabannya Bu supaya saya bisa belajar Ibu. Iya, ini kan ini Sama nama saya juga SMK. Iya. Ya. tapi Bapak Ibu kemarin yang bareng sama Iya. saya SMK lulus semua loh. Alhamdulillah. Amin. Amin, Bu. Semuanya lulus Iya, Bu, iya, semuanya iya, amin. lulus. Oh, kita juga lulus Ya, semua. nggak SMK nggak SMA ya. Amin. Gak apa-apa Bu Betty ya, nanti saya minta sama jawabannya Bu Betty ya. Ya siap. Share di grup aja bisa nggak Bu nanti buat SMK belajar? Yang Iya, mana? saya di grup aja Ibu nanti. Yang soal. Yang ada jawabnya, soal sama ada jawab. NG yang soal dengan jawabannya J. Oh, itu yang YouTube ya? Ibu baru masuk ya? Ya, nanti. Enggak dari tadi Bu, cuma saya off cam karena jaringan kurang mendukung. Oh, ini jawaban ini iya sudah di-share Iya, di iya. grup. Maksud Siap, maksud Ibu. saya Oke. selain nunggu kita mau di Gimit, itu udah ada pembahasan UPUMM Bapak Ibu. Saya udah bikinin di YouTube gitu ya. Nanti saya share lagi beserta soalnya. Jadi kalau Oh, ada iya, siap. sambil rebahan gitu Bapak Ibu Iya, saya makan bisa juga. ya. Jadi kalau yang Gimit mah pengennya soal-soal yang sesuai kisi-kisi. Dan kalau itu tadi dari Ibu siapa tuh dikirim, nanti saya bahas juga gitu ya. Kalau Ibu Nila, Bu. oh ya Ibu Nila. Soalnya Gimit saya nggak bisa lihat apa-apa ini Bu. Iya, iya saya beda sama Zoom ya. Kalau Zoom kan bisa lihat ya. Ya. Bu, Kalau plasmodesmata, ya plasmodesmata itu punyanya sel tumbuhan. Karena kan ini adanya di dinding sel Bu. Jadi dinding sel itu teh ternyata ini nggak bisa ya di ini. Jadi dinding sel itu ternyata ada pintu sama jendela gitu Bu. Gitunya. Nah ada kayak gini nggak bisa ya. Ada bolong-bolong gitu Bu. Ada bolong-bolongnya. Nah bolong-bolong itu ternyata bikin ini Ibu ada cairan ini bisa keluar. Nah, ini namanya plasmodesmata. Ya. Nah, ini fungsinya apa? Karena dia punya plasmodesmata, maka tumbuhan itu punya sifat totipotensi. Sifat totipotensi. Artinya dia bisa punya daya regenerasi sangat tinggi. Daya regenerasi sangat tinggi. Pernah lihat kultur jaringan, Pak Ibu? Pernah lihat tanaman yang ada di dalam botol? Nah, itu ya nggak ada kan kalau hewan di dalam botol nggak ada kan? Kita ngawinkan hewan terus itu keluarnya di dalam botol. Jadi karena si tumbuhan itu punya plasmodesmata, maka kalau kita kasih satu sel tumbuhan aja nih Bapak Ibu ya, di dalam media agar-agar
itu bisa menjadi tanaman yang utuh. Nah, itu kultur jaringan tumbuhan. Kalau hewan kita nggak bisa pakai cloning juga, kita butuh sel ovum gitu. Iya Bapak Ibu ya. Ini plasmodesmata punya sel tumbuhan. Kalau badan Golgi buat apa ya Bapak Ibu? Badan Golgi buat apa? Sekresi. Iya, sekresi itu pengeluaran ya, sekresi zat ya. Iya. Oke. Iya. Kalau lisosom buat apa? Lisosom Bapak Ibu Menghidrolisis. pernah lihat apa? Iya betul apa Bu? Pernah ini nggak lihat cicak mutusin ekor? Karena Oh iya. ya, Oh iya, Bu. Bu. Nah, proses apa itu? Autotomi ya? Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kan dia memutuskan ekornya itu kan nggak ada darahnya ya Bapak Ibu ya? Oh iya. Ya kan? Iya. Nggak ada Iya. darahnya. Ya kan? Ya, jadi kan nggak berdarah-darah kan si itu, apalagi minta betadin, ya kan? Ya. Karena Iya. apa? Karena itu selnya punya ini, jadi dia untuk pencernaan intraseluler. Artinya apa? Dia itu punya enzim, pencernaan intraseluler, punya enzim hidrolitik Bapak Ibu. Ini buat apa? Hidrolitik. Ya, hidrolitik. Jadi untuk bunuh diri. Nah, jadi selnya bisa bunuh diri Bapak Ibu. Nah, selnya bunuh diri, pecah, akhirnya ekornya lepas gitu. Kalau di manusia, lisosom adanya di mana itu? Yang buat pertahanan tubuh apa? Leukosit. Iya, leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih kan dia fungsinya untuk memakan ini ya, bakteri gitu ya. Bakteri ya. Iya. Terus habis makan bakteri dia bunuh diri Bapak Ibu. Terus makanya kalau ada luka keluar nanah kan? Oh iya. Iya. Jadi nanah itu adalah sel darah putih yang sudah makan mikroorganisme, bakteri gitu ya. Dan dia bunuh diri, mengorbankan dirinya. Jadi kalau keluar nanah harusnya jangan jijik ya, harusnya dihormati ya. Iya. Betul. Jadi hormat ya, dan nanah hormat. Ini kan para Senang. pahlawan gitu ya. Jadi pertahanan tubuh yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Saya screenshot ya. Iya, Bu. Makasih. Ya. Mana ya, sebentar. Saya kirim dulu takut lupa. Nah, ini. Nah, udah kembali ya Bapak Ibu ya, udah ya. Nah, kita sekarang ke ini. Kekecilan ya. Nah, ini. Perhatikan ciri berikut. Dibentuk oleh kompleks Golgi berisi enzim-enzim hidrolitik, tadi udah ya. Memiliki sistem membran tunggal, berperan dalam membentuk bahan membran plasma. Organel sel yang memiliki ciri-ciri di atas, tadi berarti apa? Hidrolitik. Lisosom. Iya. Kata kuncinya adalah hidrolitik. Iya. Lisosom. Gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau belajar bareng. makanya nggak salah itu kalau Saling mengingatkan. murid-murid kita itu senangnya membahas bersama. Nah, kita juga senang kan bahas bersama. Ujian bersama gitu ya. Iya, ujian bersama benar Ibu. Ya, kalau nukleus buat apa? Inti sel. Ya, inti Mengatur sel itu segala mengatur kegiatan ya, yang ada di semua sel. aktivitas, ya, Ya, segala aktivitas. sel. Mengendalikan seluruh aktivitas. Lisosom udah. Membawa Kalau informasi. badan mikro apa? Badan mikro ada yang tahu? Saya searching dulu, saya lupa. Fungsi badan mikro itu kayak badan Golgi bukan sih? Badan mikro bukan ya? Badan mikro berfungsi pada sel. Ada glioksisom sama peroksisom.
Ya, enzim katalase, Bapak Ibu. Katalase H2O2. Enzim katalase ya. Badan mikro itu ada enzim katalase yang berfungsi untuk ini mengubah mengubah lemak menjadi karbohidrat. Ini katalase aja H2O2 ya. Biasanya kalau SMA suka kelas 12 praktikum enzim uji katalase pakai hati ayam sama sosin. Ya, ada ya itu enzim katalase. Nah, kalau mitokondria buat apa Bapak Ibu? Bentukan energi. Ya, energi alias Respirasi. Ya, respirasi sel. Menghasilkan Karena energi. betul, menghasilkan Respirasi ATP, energi. Ya, tadi retikulum endoplasma udah ya, untuk apa? Sebagai tempat retikulum Transportasi ya? untuk itu tadi sintesis Iya, transportasi transportasi. Iya, hasil protein ya, sintesis protein. Ya, kalau yang halus berarti bukan protein juga ya, beda lagi ya. Intinya adalah transportasi ya. Saya rinsin. Jadi intinya Bapak Ibu diulang-ulang aja Bapak Ibu soal kayak gini. Soal kayak gini diulang-ulang aja sampai bosan. Ya, sampai bosan. Bentar. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini ada jawabannya nih. Ini gambar sel apa ini Bapak Ibu? Hewan atau tumbuhan? Sel hewan. Ya, karena kan ini nggak ada dinding sel ya. hewan. Tuh, hewan. Sel hewan. Nomor satu nih Bapak Ibu gede ini. Aduh, Nomor 1. nggak jelas malahan. Gedein malah tambah parah. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nah ini nomor 1 itu kayak itu loh. Apa yang 2 yang gambarnya kayak gini. Kayak Mitokondria. Mitokondria kristal. Betul. Jadi tapi secara keseluruhan ini ya, bukan bagian mitokondria gitu. Ya, jadi nomor 1 bisa ditulis ya sama saya. Nomor 1 itu adalah mitokondria. Iya, betul. Nah, berarti buat apa mitokondria? Nggak ada tuh respirasi sel gini. respirasi sel. Untuk menghasilkan energi. Nggak ada. Coba lihat ATP. Bapak Ibu nggak ada tuh respirasi sel. Iya. Mitokondria kan menghasilkan energi. Iya, ada yang warna hijau. Ya, untuk mengoperasi glukosa menghasilkan energi. Ya, nah sekarang Bapak Ibu tahu ya nama lain dari Yang ngajar ke 12 tahun ini. Respirasi. Saya juga ini kalau nggak belajar soal nggak ngerti nama lain respirasi sel itu adalah oksidasi Glukosa. ya, menghasilkan energi atau ATP gitu ya Bapak Ibu ya. ATP. Ya. Oke, saya walaupun udah jawabannya saya tetap screen aja. Oke, nah kalau nomor nggak jelas nanti Bapak Ibu meraba-raba aja ya. Soalnya Gambar gambarnya 2 nggak jelas. Ibu. Iya, takutnya nggak jelas gitu Bapak Ibu. Nanti lihat aja gambar selnya ya Bapak Ibu. Takut terjadi pertengkaran malahan. Enggak, menurut saya jadi malah bertengkar. Udah deh Bapak Ibu nggak usah ya, sesuatu yang nggak jelas kita nggak usah bahas. Yang paling jelas itu yang nomor 3, inti sel. Oh iya, itu saya harus tanya ya, kalau itu nggak akan bertengkar itu. Inti sel, betul. Berarti jelas ya Bu, di situ gambarnya ya? Jelas. Oh iya, Jelas, iya, Ibu. iya. Oh iya, iya, alhamdulillah. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya nih. Inspirasi ini nih Bapak Ibu. Enggak, diberikan. Oh iya, betul. Mana? Diberikan ilustrasi tentang salah satu tahapan. Oh iya, fotosintesis atau respirasi seluler, betul. Ya, ini ada di APG-nya UMM. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Ya, dari katanya aja kelihatan ya.
Ya, aerob, dan an. Kalau ada an artinya tidak membutuhkan oksigen bebas. Iya. iya. Kalau aerob berarti membutuhkan Oksigen. Oksigen. Kita lihat, apakah semudah itu Ferguson? Satunya membutuhkan oksigen bebas, satunya Iya, ini respirasi aerob dimulai dengan glikolisis. Respirasi. Oh ya, sekarang tahapannya coba kita tulis ya. Aduh, sebenarnya ingin nulis. Ini aja ya di sini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kejelas ya. Nah, jadi untuk respirasi tahap respirasi apa? 1. Glikolisis. Ya. 2 Sitoplasma. Oke. Hasilnya Dekarboksilasi oksidatif. terus PP asam piruvat. piruvat dan NADH. EH ya, ADH. Ini maksudnya tahu ya Bu, hasil gitu ya, takutnya salah paham. Ini Pak ya. Empat. Nah ini, terus yang kedua Dekarboksilasi oksidatif. bentar, ini teh bisa dikecilin nggak? Ya, udah. Apa Bu yang kedua? DO. DO dulu ya. Dekarboksilasi oksidatif. Tempat membran luar mitokondria ya. Mitokondria. Hasilnya apa? Asam piruvat diubah menjadi asetil CO2. asetil A. Oke. Ya, asetil CoA dan hasil lain apa? Na. Nah, ada CO2 ya? Ada ya? CO2 ya. Iya, dan CO2. Oke. Yang ketiga baru siklus Krebs. Siklus step. Tempatnya Mitokondria. mitokondria. Hasilnya banyak. 4 O2, 2 ATP, 4 CO2, 2 ATP, 6 berapa? 6 ATP-nya NHDH, 2 2 ATP, terus 6 6 NHDH, 6 sama NADH, 2 FADH, 2 2 FADH. Bapak Ibu yang SMK jangan sampai kecil hati ya. Nanti saya kirim videonya ya. Aman. Ya, nanti aman saya dulu kirim amin ya Iya. Ini mah emang Apalagi saya hobinya ngajar suka ke bikin ini ya, nervous gitu. Enggak bercanda. Ya, Aman, Bun, aman. transfer Aman. elektron. Yang penting itu pilihan ganda Transport bisa dipilih. elektron. Ya, transfer elektron terjadinya di Membran dalam mitokondria. Oke, iya. Itu nama ini membran dalam ya. Ya, Membran dalam. Nah, ini karena Mitokondria. perhatikan, karena ini respirasi aerob berarti dia ada oksigen ya kan? Berarti akan menghasilkan apa? Hasil H2O. Nanti yang beda, kalau anaerob berarti nggak pakai oksigen, berarti dia nggak akan ada air. Oh iya. Itu. Selain ini ada pengubahan menjadi berapa? 8 ATP. Ya, tapi itu nanti ada yang 36 ya untuk 2 ATP. Ada ya. Tuh. Nah, ini teh nggak bisa ya. Udah maksimal. Saya pikir bisa dikecilin. Nah, ini teh respirasi aerob gitu kan, aerob gitu kan. Nah, nanti beda sama anaerob. Kalau anaerob apa sih yang sama? Bahan awal. Sebentar Bapak Ibu.
Nah, ini respirasi air. Jadi yang sama adalah yang loh, kok jadi double ya ini? Bentar. Iya, Ini iya. saya tulis sendiri nih ya. Itu jadi Pas tadi itu. jadi ke kopasnya. Nggak bisa dihapus? Oh bisa. Nah ini ya. Jadi kalau ini respirasi anaerob itu yang sama apa? Yang sama yang pertama Glikolisis sampingnya. Ya. Jadi setelah selesai dari glikolisis, dia nggak masuk ke dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transfer elektron, enggak. Tapi dia langsung menghasilkan gitu ya. Karena contoh dari respirasi anaerob itu adalah fermentasi. Jadi nanti saya kasih 2 video, Ibu. Ya sederhana dah, videonya juga cuma 5 menit. Ya, untuk memahami respirasi aerob sama anaerob. Setelah menonton video, kalau Ibu ada pertanyaan boleh lewat WA group gitu ya. Nanti boleh ditanya. Nah, jadi kalau ini langsung aja Bu, Bapak Ibu kalau yang nggak ngerti materinya, ini ada soal kayak gini jawabannya apa gitu. Ya, respirasi aerob dimulai dengan glikolisis, respirasi anaerob tidak. Iya, berarti itu sudah Salah. Betul. Glikolisis respirasi aerob di mitokondria. salah. Betul. Harusnya di Sitoplasma. Respirasi aerob menghasilkan energi, respirasi anaerob tidak menghasilkan, cuma jumlahnya cuma 2. Gitu ya. Salah. Ini ya. Harusnya ini respirasi aerob 36 di sini ya, saya tambahin ini 36 karena kan dipakai 2 ya Bu ya. 36 ATP. Nah, kalau yang ini ya, ini cuma 2 ATP. Ya, tapi sama-sama menghasilkan energi. Oke. Nah, pada respirasi aerob hanya tahap glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Respirasi anaerob semua tahapnya di sitoplasma. Masih bingung? Oke, yang E. Respirasi aerob menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Respirasi anaerob menghasilkan energi dalam bentuk NADH. Kan glikolisis ada ATP-nya. Ya, berarti nggak cuma NADH, tapi yang dihasilkan pasti ATP. Kan ini tadi aerob 2 ATP, kan? Berarti ini salah ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, yang kita bingung itu. Ya, jadi respirasi aerob hanya tahap glikolisis ya. Kenapa? Karena respirasi anaerob itu ya, itu cuman glikolisis aja. Habis itu asam piruvat itu nanti dirubah langsung jadi hasilnya. Jadi gini, biar gampangnya saya taruh di sini ya. Ini ya. Nih, jadi fermentasi respirasi anaerob itu contohnya yang satu adalah fermentasi alkohol. Kan? Berarti tahapan dari fermentasi alkohol itu kan glikolisis, ya kan? Nah, glikolisis tadi menghasilkan apa? Asam piruvat, ya kan? Nah, terus sama 2 ATP dan sama 2 NADH, kan? CO2 nggak ada ya. Nah, belum. Jadi si 2 NADH ini terus asam piruvat, habis itu nggak ke tahapan DO kan? Asam piruvat itu ya atau langsung kayak gini deh biar nggak pusing ya. Nah, asam piruvat ini ya langsung dirombak di sini ya. Menjadi asetaldehid. Nah,
asam piruvatnya. Saya pakai itu bahasa ini ya. Itu teh kan glikolisis itu kan Ibu dari glukosa. Ya. Glukosa itu C-nya berapa? C6A12 C6. C-nya berapa? C6. C-nya 6. C-nya kan 6 ya, dari glukosa C-nya 6. Nah, kalau asam piruvat C-nya 3. Jadi asam piruvatnya ada berapa? Biar 6. Ada 2. Ya kan? Nah, ini asetaldehid ini ya kan 2 juga. Tapi asetaldehid ini C-nya 2. Berarti hilang berapa C-nya? Kan? 1. Nah, 1 ini jadi di sini. Jadi di sini nih biar nggak pusing. Nah, ini di sini ya. Nah, ini ada O2. Mana sih jadi susah. Ini ya. Ini harus pakai gini sih CO2. Susah ya, soalnya pulpennya enggak ini. Nah, ini NADH ini dipakai buat ngerubah ini gitu loh, Bu. Nah, gitu. Jadi nanti hasil akhir ya, saya tulis. Hasil akhirnya berarti apa? Oh, salah. Ini asetaldehid ya. Kan C-nya 2. Ini dirubah menjadi etanol. Atau Asetil. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah fermentasi alkohol itu etanol atau alkohol, 2 etanol, terus 2 ATP sama 2 CO2. Gitu. Itu fermentasi ya, ini teh semuanya di sitoplasma. Dia nggak ke mitokondria gitu. Nah, kalau misalnya untuk ini, ya saya tulis di sini ya. Fermentasi yang kedua itu fermentasi asam laktat. Laktat ya, bukan kayak murid saya laknat katanya. Murid saya kalau bilang, apa Bu, asam laknat katanya. Iya, fermentasi asam laktat. Berarti glikolisis C6 glukosa dirubah menjadi 2 asam piruvat. Sama 2 ATP. Terus sama 2 NADH. Ya, ini saya geserkan. Biar nah, ini 2 NADH kan. Nah, kalau di asam laktat ini langsung dari asam piruvat ini ya dirombaknya langsung menjadi asam piruvat ini ya. Menjadi asam laktat. Jadi nanti hasil akhirnya adalah apa? Nah, 2 NADH ini dipakai buat merubah ini. Berarti hasil akhirnya apa? 2 asam laktat sama 2 ATP. Jadi dia tidak akan menghasilkan CO2 gitu. Bedanya alkohol dengan asam laktat. Makanya kalau misalnya kita fermentasi alkohol nih kayak bikin anggur atau bikin itu pakai fermipan tuh loh Bu, donat gitu ya. Kan kayak ada rasa-rasa bukan ya alkohol tuh kayak ini kan ngembang kan, kayak ada bolong-bolong ya donatnya, rotinya gitu. Nah itu karena ada CO2. Tapi kalau kita bikin asam laktat nih ya, kayak fermentasi yang buat yogurt gitu ya. Nah itu nggak ada CO2-nya. Gitu. Ya ini
Saya print screen dulu ya. Sebentar. Ini sama yang tadi. Sebentar. Biar nggak lupa. Bapak Ibu, saya kecepatan nggak ya? Enggak, Ibu. Oh enggak, ya alhamdulillah. Ini saya screen. Ini sekalian aja saya screen. Ini coba pada tahap glikolisis dalam respirasi berturut-turut tempat substrat hasilnya. Yang mana Bu? Glikolisis. Tempatnya di mana? Sitoplasma. Oke, mitokondrianya salah Asam ya. piruvat. Oke. Substratnya apa? Asam piruvat, Bu. Substratnya itu Oh iya, yang arah C6H12 Iya, itu apa? C6H12O6 glukosa, glikolisis kan? Iya, Hasilnya glukosa 2 ADP, 2 asam piruvat, 2 NADH. jadi jawabannya Yang C. pinter. Ya. Karena ingatnya glikolisis, Bu, glukosa. Iya, betul. Jadi betul, cerdas. Lisis itu artinya artinya pecah. Lisis. Iya, pecah. Ya, kalau Lisis. gliko itu glukosa. Betul, Jadi glukosa ya. dipecah, betul. Nah, ini saya Iya, screenshot pemecahan ya. glukosa. Iya, pemecahan glukosa. Tenang, yang SMK tenang. Saya juga SMK, Bu. Nah, itu berarti pinter Makanya toh ini ya. lagi belajar aja, Bu. Aduh. Karena Ibu menjelaskan Ayo. kan tadi. Aduh, ini berarti kebalik. Ayo yang SMA jangan mau ketinggalan. Ini yang jawab. Ini baru belajar, Bu. Iya, makanya betul. Saya juga sambil ngingat-ngingat nih Bapak Ibu sebentar. Oke, nah udah di screen. Kita nah ini udah tadi ya dibahas ya. Ada yang hijau-hijau lagi. Pada proses peragian, glukosa mengalami glikolisis menjadi asam piruvat. Dan asam piruvat diubah menjadi etanol. Jumlah ATP yang dihasilkan dari organisme yang berperan. Oh iya, 2 ATP-nya berapa tadi? 2. Iya. 2, iya, Bu. Iya, 2 ATP ya. Oke. Aromises. Ya, ini apa ini? Ini jamur. Jamur kan, Bu. Ragi Iya, ya. Jamur. Ragi ya. Iya, ragi. Ini jamur, ini buah ragi. Kalau pakai merek Fermipan ya. Iya. Iya. Kalau ngomongin merek ya. Kalau Rhizopus buat apa ini? Ini ragi juga ya. Rhizopus itu tempe, Bu. Tempe gitu. Ini soalnya yang buah ATP kan cuma Rhizopus sama Saccharomyces. Kalau yang lainnya nggak bisa dipilih. Iya. Sip. Oke, sekarang ini Bapak Ibu. Jika pada tahap daur Krebs ya dihasilkan NADH sebanyak 6. Oh, saya belum jelasin ya Bapak Ibu ya, sebentar. Iya. Jadi pada saat ini ya, tahapan yang keempat yaitu apa? Transport elektron. Ya, elektron ya. Itu ada pengubahan ya. Jadi yang harus Bapak Ibu hafalkan adalah 1 NADH ya setara dengan 3 ATP. Gitu. Terus 1 FADH setara dengan 2 ATP. Nah, sekarang kita coba hitung berapa kalau jika pada tahap daur Krebs dihasilkan NADH sebanyak 6. Ya kan? Pada daur Krebs ada 6 NADH, berarti 6 kali berapa? 2. 1 NADH setara dengan? Iya. Oke, 3. 6 kali A. Biar nggak bingung ya, NADH. Berarti sama dengan berapa Bapak Ibu? 18. 18 ATP. Belum selesai ya. FADH-nya sebanyak 2. Oke, FADH-nya sebanyak 2. Berarti tulis 2 FADH kali
Dua. Berapa? 4 ATP. Di Daur Crepes ada ATP bebas nggak? Ada Bu. Nih, ada nih ya. Tadi berapa ATP? Kan lagi. 2 kan? Nah, berarti Iya, 2. itu ada itu 2. Ini ditambahkan 2. Oh, Oke, jadi total berapa? 24. Berapa? 20. 24. Ya, 4 ATP. Kita pilih yang 24 lah. Nah, bener kan Ijo? Berarti Ibu yang 2 itu yang ATP bebas ya? Iya, ATP bebas ini yang 2 ini. Ya, ini jebakannya pada milih 2 ntar ya. Iya. Iya, ternyata jawabannya 24. Nah, gitu. Saya screen dulu. Sudah, kita ke soal lagi. Oh, masih ada. Siklus Krebs pada respirasi aerob menghasilkan apa tadi? Udah ada hijau-hijau tuh. Siklus Krebsnya menghasilkan ini ya. 6. Udah jelas ya. Ada 2 FADH, 2 FADH2, 2 ATP, 4 CO2. Ya, jadi udah jelas ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Iya. Oke, kita simpan dulu. Iya. Nah, oke, terus ini. Nah, kita masuk fotosintesis. Tadi kan selain respirasi, fotosintesis. Oke, Bapak Ibu tahu nggak mana yang anabolisme, mana yang katabolisme? Saya minum. Ini yang katabolisme. Ya, siapa yang ana? Anak tadi pada siklus glikolisis, kalau tidak salah. Iya, jadi gini Bu, ngapalinnya gini, kan antara katabolisme sama anabolisme. Jadi, Ana suka foto. Iya. Berarti fotosintesis. Jadi jadi anabolisme tuh pembentukan tuh fotosintesis, hemosintesis, sintesis protein gitu. Kalau yang respirasi tadi termasuk perombakan, yaitu apa? Katabolisme. Ya, jadi kata kuncinya Ana suka foto, nggak mungkin Katak suka foto. Oh iya. Nah, iyalah masa Kataknya bisa selfie ya kan? Ya. Nah, sekarang fotosintesis merupakan proses pembentukan glukosa dengan menggunakan energi klorofila yang menyerap energi cahaya matahari tersebut. Oksigen juga dihasilkan dalam fotosintesis. Pernyataan berikut yang benar. Apa? Glukosa dan oksigen berasal dari klorofil dan dihasilkan pada Bapak Ibu fotosintesis belum ya? Belum ingat ya? Ini soalnya enggak fotosintesis. Reaksi kimia. Fotosintesis itu ada 2 reaksi. Reaksi 1 Fotosintesis terang. Terang. Ya, terang. Jadi kalau ibu kita Karini habis gelap terbit terang, kalau terang kebalikannya. Terang terbitnya gelap, ya. Terang gelap. Nah, nama lain terang adalah fotolisis air. Hah? Artinya lisis apa? Lisan pemecahan. Kalau lisis kan nih, berarti airnya dipecah menggunakan cahaya apa cahayanya dipecah menggunakan air? Airnya dipecah menggunakan cahaya. Nah, betul, fotolisis air ya kan. Nah, ini terjadinya di mana? Terjadi
terang, gerana gitu loh Bu ngapalinnya. Grana, ya. Grana itu nama lainnya tilakoid Bu. Tilakodi Tilakoid, jadi ya. tilakoid. Nah, ini hasilnya apa? Namanya juga memecah air kan? Berarti H2O-nya dipecah jadi apa? Hidrogen kedua. Berarti hasil akhirnya apa? Oh, hasil akhirnya berarti O2. Pinter, oksigen. O2 kan? Ya. Oksigen ya kan. Nah, ada hasil sampingnya yaitu ada NADPH. Jadi kalau ini mah pakai fosfor ya Bu, beda sama yang respirasi. NADPH sama FAD. ADPH. Oh. Yang Ya, membedakan. sekarang masuklah ke yang kedua, yaitu reaksi gelap. Nama lainnya fiksasi CO2 ya. Nama lainnya siklus Kelvin. Ya. Terjadi di mana? Cairan. Grana. Stroma malam gelap. Ya. Stroma malam gelap. Reaksi terang gerana gitu. Cara ngafalinnya gitu, Bu. Ya, stroma ya. Nah, perhatikan. Tadi ada kata-kata fiksasi artinya mengikat, ya kan? Iya. Kira-kira kalau CO2 itu kan diikat, itu akan menghasilkan produk akhir dari fotosintesis apa? Yang depannya C. C6 H12 O6. Apa ini? Glukosa. Itu. Kan? Nah, iya, glukosa. Pada reaksi gelap. Betul, dan otomatis dia akan Dan O2 dihasilkan. Oh iya, berarti jawabannya E. O2 dihasilkan pada reaksi terang. Langsung ya, gercep nih. Iya, gerep. Semoga Bu begitu nanti. Iya, amin. Jadi ini Bapak Ibu yang FADH sama ini ya dipakai. Ini maaf ya, ini. Ya ini, yang ini nih, ini dipakai ke reaksi gelap. Betul. Jadi nanti hasil akhirnya tetap ini oksigen dan glukosa. Itu. Glukosa dan oksigen berasal dari klorofil dan dihasilkan pada reaksi terang. Salah, ya kan? Kan glukosa bukan reaksi terang, tapi reaksi gelap. Ya, terus yang B. Glukosa berasal dari klorofil dan dihasilkan pada reaksi terang? Salah, harusnya gelap. Glukosa dihasilkan pada reaksi terang? Salah. Glukosa berasal dari CO2 terjadi pada reaksi terang? Salah. Ya udah. Glukosa dihasilkan pada reaksi gelap? Benar. Oksigen dihasilkan pada reaksi terang? Kan Ibu tadi udah pintar tuh, langsung E. Kita belum bahas. Ya. Suka deg-degan saya kalau muridnya lebih pintar, Bu. Berarti gurunya berhasil, Ibu. Oh iya. Ibu suka gitu dia sama saya. Iya, berarti berhasil ya, Bu. Ya, saya padahal udah nervous ini. Kalau lebih pintar saya nervous saya. Karena muridnya lagi fokus, Bu. Oh iya. Lulus. Kalau murid saya kayak Bapak Ibu semua enak saya. Pusing. Nyatanya enggak, Bu, kalau murid asli. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu, perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Bu, yang tadi di screenshot, Bu. Oh iya, untung diingatkan ya. Ya ampun. Takut lupa, saya Ibu.
tadi udah ya? Apa belum? Belum Ibu yang ini. Oh ya, Sudah Bu, sudah ada di grup. Oh sudah. Oh iya. Iya. Benar, udah ya. Oh udah Bu ya. Saya Oke. saya yang nggak konsentrasi. Aduh, Ibu pinter nih ngecek saya kok fokus apa enggak, ternyata kagak. Nah, ini udah ada hijau ini, anggap hijaunya jangan lihat ya, perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, reaksi terang menggunakan energi, sedangkan pada reaksi gelap tidak menggunakan energi kimia. Tidak masuk. Salah. Ya. Iya kan? Karena apa? Dia pakai apa? Tadi NAD, ini loh, NADPH dan DPH, ini salah ya. Oke, terus ini reaksi terang berlangsung di stroma? Tidak. Harusnya di grana. grana, ya kan? Yang salah dulu, Pak, ya Bu. Reaksi terang terbentuk ATP dan glukosa? Salah. Reaksi terang melalui siklus Kelvin? Salah. Salah. Udah jelas ini ya. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH? Oh iya, sorry Bu, ini ATP-nya di sini ya. Saya yang salah ya. Parah nih. ATP-nya bukan di sini ya, Bapak Ibu ya, di sini ya. Tapi yang dipakai NADPH sama FAD. ADH. Ya. Kenapa ATP-nya di sini? Karena di reaksi terang ini nggak sesimpel ini, Bapak Ibu, ada reaksi siklik sama non siklik gitu. No siklik ya. Iya, itu Posisi liurnya nanti aja kalau ketemu soal gitunya, Bu. Iya. Kalau enggak nanti boleh lihat video saya, nanti saya share yang fotosintesis ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau penasaran. Oh, kayaknya sudah selesai. Saya screenshot dulu yang ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin nanti Ibu lebih yang hot lagi supaya kita terbiasa nanti di UP. Oh, jelas dong. Oh iya dong, jangan khawatir. Ini belum yang hot. Belum sintesis protein ya. Belum sintesis. Iya. Berarti Ini mah belinya belum pertemuan panas ini pertama yang mudah Oh, dulu ini ya. baru ini belum pemanasan ya, Bu ya. Pemanasan ya. Pokoknya kalau Nanti kasih tambah susu hot. nanti sambung ya, tambah hot. Nih, oke. Nanti hanya pukul 9 ke atas. Itu lain lagi, Bu. Itu beda. Nih Bapak Ibu kita lihat ya, besok kita bahasnya ya. Ini fotosintesis udah mahir Bapak Ibu. Oke. Deskripsi tentang salah satu reaksi kimia dalam sel teh ada yang tahu nggak? Apa transport itu ya? Transport membran ya? Transportasi melalui membran. Bukan. Oh, transport ya. Iya, benar nggak sih apa enggak? Reaksi menganalisa reaksi kimia dalam sel ya. Transport ya, Bu ya? Iya, transport zat. Oke, besok ya transport zat, kemudian ilustrasi tentang salah satu ciri kehidupan. Oh, ini ciri makhluk hidup ya, gampang ya, Bu ya? Bapak Ibu tahu kan ciri makhluk hidup apa aja? Bernapas. Bergerak, Kembang biak. Iya. Reproduksi, peka terhadap rangsangan. Oh ya, ini mah soal SMP ini. Diberikan ilustrasi tentang fungsi salah satu jaringan pada hewan atau tumbuhan, peserta dapat jaringan, Bu. Ya, jaringan hewan sama tumbuhan ya, besok ya. Ada transport membran, jaringan hewan. Kemudian sekalian saya catat lah biar ini. Diberikan gambar struktur virus. Ini. Tahap reproduksi secara acak. Reproduksi virus, Bu. Lirik sama lisogenik. Lisogenik. Terus gambar struktur virus ya. Terus diberikan ilustrasi. Oh, ini respon teh apa ya? Koordinasi hewan ya. Kayak adaptasi gitu ya, apa gimana? Iya. Ya, respon hewan ya. Karena stimulus ya tingkah laku mungkin ya. Tingkah laku itu, Bu. Iya, tingkah laku. Ya, lebih tingkah laku ya kalau hewan. Ya, diberikan ilustrasi tentang mekanisme salah satu imunitas nih, Bu. Ini udah rada hot, Ibu, imun spesifik atau non spesifik.
Iya. Saya juga pusing kalau ini. Kalau Iya, yang iya. virus nanti Bu cari soal yang hot Bu, yang virusnya. Virus Tentunya iya yang sih, ya COVID. tapi Ya, yang iya COVID. iya, COVID. COVID Iya. ya. Iya sih, tapi ini lebih hot Iya. yang imunitas ini, Bu. Iya, imunitas ya lebih agak sulit betul, Bu. Iya, terus ini gambar, ini gerak tumbuhan masih ada nih, Bu, gerak Oh, tumbuhan iya. udah lama Iritabilitas. dihapusin ya. Iritabilitas. Iya, yang apa sih, yang putri malu itu loh, disentuh gitu ya. Oh iya ya. Ya, Iya. Itu ya. ada. Tikmonasti gitu ya. Apa sih? Iya, tikmonasti. Iya, ini Iya, kayaknya udah dihapusin. Ada tapi fotonasti, masih ada. hidronasti. Ya. dan- Nah, itu Coba benar. Udah SMA udah nggak ada ya, Bu ya ini ya? Harusnya. Ini. Beberapa Hanya temuan SMP, ada, Bu, materi di kelas SMP 11. itu. Oh, SMP ya? Iya, SMA berarti nggak ada kan? Iya. Ada Bu di SMA Bu. SMA Ada bulan ada. 11. Di SMA ada? Masih, iya. Oh, Materi udah tentang nggak apa ada itu tuh. Bu kelas 11? Iya, Ada gerak Ada tumbuhan iris. sebelas. Iya, mungkin karena kami masih kelas 11 belum ada itu. 11. Di Iya, kurikulum Bu, yang merdeka dulu masih ada ada, kelas tapi 11. dulu Ada masih ibu. ada. Ada Bu di Tapi sekarang ada Ibu kurikulum merdeka, ada Bu di kelas 11 itu. Hah, masa Bu? Iya, Iya, ada Bu di tentang iya, tapi cuma dibahasnya ini aja, Bu, sedikit aja. Nah, Oh, ini sudah kayak mulai misalnya panas ini. mungkin putri Hanya- malu kayak gitu ya. Ya, iritabilitas pada tumbuhan, Bu, Atau itu. iritabilitas, Bab dua. jadi membeloknya sinar Ya. ke arah sinar matahari gitu ya, Bu ya. Iya. Oh, ini ya. Iya. Siap. Nanti dicari soalnya. Gambar struktur sel prokariot sama eukariot. Ini Oh, nah ini agak-agak sulit Tentang juga, Bu. sel. Ini iya bisa dihafalin kalau ini mah, Bu. Nggak begitu hot lah. Ini mah anget aja anget. Nah, ini besok kita belajar daur hidup, lumut sama paku. Terus ciri penting, ini kingdom ya. Iya, Kingdom, ciri makhluk hidup tapi yang kingdom, terus diberikan beberapa contoh menentukan karakter makhluk hidup yang penting. Karakter. Ngapain ya? Contoh perbedaan divisi atau film kali ya. Nah, ini Bapak Ibu yang hot nih nomor 30 tuh. Nomor 5. Kladogram ya, besok ya, cobain ya. Oke, saya sebelum ini Bapak Ibu sebelum kita ketemu nggak apa-apa sepakat hari atau Bapak Ibu mau request boleh deh hari apa? Terserah Ibu aja, Bu. Beda ini ya selang sehari. Saya besok sekarang saya mau ini ya mau kasih videonya ya untuk materinya boleh? Oh iya boleh, Bu. Boleh, Bu. Tapi materi. Jadi nanti pas ketemu ya ketemu saya kita bahas soalnya ya. Iya, Bu. Tadi dimulai dari mana ya Bu? Kok saya sendiri? Oh, transport membran ya, 14 ya. Transport membran, iya. Ya. Saya nanti akan kasih videonya dari transport membran, virus, imunitas. Paling yang nggak ada di saya itu gerak tumbuhan Bu, sama tingkah laku hewan nggak ada. Kalau kladogram ada gitu ya nanti saya ini ya mungkin Ya, saya kladogram masih materi SMA. ya kladogram rada ini ya ada lumayan sih ya. Bu yang di sana udah jam berapa ya? Kalau di saya jam 10, Jam Bu. 10 Bu kalau kami. Jam 10. Ya kenapa itu Ibu atau Bapak Puji? Bapak Bu. Oh, Bapak, iya. Kenapa Bapak? Maaf Bapak Ibu semua. Ya, Mohon izin Bu Weti. ya boleh. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya kan tadi telat join, belakangan joinnya nih Bapak Ibu sekalian. Bu Weti, saya mohon nanti video ini kan direkam Ibu ya? Sama Pertemuan Pak kita malam Andri, ini direkam? ya, sama Pak Oke Andri. ya. Jadi mohon nanti dibagi ke grup karena saya tadi nggak mengikuti dari awal. Oh boleh, Jadi, boleh. oke. Nanti bilang sama Pak Andri aja di grup langsung minta rekamannya aja Bapak.
Nah, Oke ya. kalau yang di grup itu sudah saya kasih ini Pak.